Pasukan, siaga! Siapkan peluru kalian. Hari ini, aku sedang bermain perang sumpit biji buah kotak bersama Reno, Diste, dan Josing. Sumpit kami terbuat dari bambu tamiang, yaitu jenis bambu kecil yang mempunyai ruas yang panjang. Semakin panjang bambu, maka akan semakin jauh lontaran peluru biji buah kotanya. Wah, bahaya! Tim Arjun berhasil melumpuhkan Diste. Jangan sombong dulu, rasakan peluruku. Hore! Dua orang berhasil dilumpuhkan. Teman, permainan ini peraturannya mudah sekali. Kita harus terus bergerak merebut bendera yang ada di pertahanan lawan. Tapi ingat, kita tidak boleh menyempit area wajah. Supaya lebih aman, kami melindungi wajah kami menggunakan topeng. Hore! Merah putih berhasil kita rebut. Kita menang. Teman, hari ini desaku mulai memasuki musim panen padi. Padi di sini tidak ditanam di sawah seperti pada umumnya, tapi masyarakat membuka lahan untuk menanam padi gunung. Makanya kami hanya panen padi 1 tahun sekali. Sebelum panen, tetua adat dan masyarakat berkumpul untuk melakukan upacara Besa Tahaang. Upacara Besa Tahaang merupakan upacara adat sebagai wujud rasa syukur dan pujian atas hasil panen yang diberikan oleh Tuhan. Melalui pengorbanan Dewi Padi, atau dalam bahasa Luworook disebut sebagai Tonuhuyo. Tidak lupa, siapkan juga kain sarung leluhur yang diambil dari Hering Era, atau tempat berdiamnya Dewi Padi. Dalam upacara ini, tetua adat adalah yang paling berperan. Beliau akan menyiapkan bewayang atau sesaji sebagai simbol doa, persatuan, dan rasa syukur para petani atas hasil panen kepada para leluhur dan Tonuhuyo, serta harapan supaya panen berikutnya juga berhasil. Terakhir, tetua adat akan mengikat padi inang pada lumbung padi yang nantinya akan digunakan sebagai bibit untuk musim tanam berikutnya. Teman, siang ini Kak Il mau membuatkan kue kesukaan kami. Jadi, kita bantu kakak dulu yuk mengambil weteng sebagai bahan utamanya. Masyarakat lebih mengenalnya dengan sebutan Jawawut. Tanaman ini biasanya ditanam di pematang sawah sebagai pembatas di antara tanaman padi. Menurut buku yang kubaca, Jawawut merupakan jenis tanaman pangan yang telah dibudidayakan sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Biji Jawawut terdiri dari bulir-bulir kecil yang menyerupai bunga. Ayo, kita petik bulirnya. Tanaman ini dapat dipanen pada usia 4 bulan. Saat bulir Jawawut sudah mengering dan berwarna kecoklatan seperti ini. Sepertinya sudah cukup nih. Karena kakak Il sudah janji akan membuatkan kue lapis kesukaan kami, ayo kita bantu. Ada beberapa bahan yang harus kami siapkan, mulai dari biji weteng, kelapa, gula pasir, dan gula merah. Sebelum diolah, biji weteng kering ini harus kami pisahkan dari tangkainya. Biji weteng berbentuk bulat kecil dan berwarna kehitaman. Jadi kami harus hati-hati saat memisahkan bijinya supaya tidak berhamburan. Selanjutnya, tumbuk biji weteng kering sampai halus. Biji weteng mempunyai tekstur yang keras, sehingga membutuhkan tenaga ekstra untuk menumbuknya. Sebelum diolah, biji weteng yang sudah ditumbuk harus ditapis untuk memisahkan kulit bijinya.
Kalau urusan ini kakak ahlinya. Nah, sebelum membuat adonan, aku dan Josin mau membuat pewarna dari daun pandan. Setelah daun pandan dipotong-potong, kemudian tumbuk sampai halus. Terakhir, tambahkan sedikit air dan saring dari ampasnya. Daun pandan akan memberikan warna hijau pada makanan. Selain itu, penggunaan pandan juga akan menambah aroma harum pada kue lapisnya. Isti dan Reno, tolong bantu siapkan santannya ya. Santan segar terbuat dari parutan kelapa asli. Beri sedikit air dan peras santannya menggunakan saringan ya. Terakhir, Kail menyerut gula merah sebagai pemanis sekaligus pewarna coklat. Nah, 3 macam adonan sudah siap. Saatnya kita buat 3 macam warna adonan. Adonan pertama, kita campur tepung woten, santan, pewarna dari pandan, dan gula pasir untuk membuat warna hijau. Kedua, campurkan tepung woten, santan, dan gula pasir untuk membuat warna putih. Terakhir, campurkan tepung woten, santan, dan gula merah untuk membuat rasa coklat. Untuk membuat kue lapis, kita harus merebus satu persatu adonan warna. Pertama, rebus adonan berwarna coklat. Kemudian, aduk-aduk adonan sampai mengental. Selanjutnya, tuang adonan ke dalam cetakan dan dinginkan sampai padat. Kedua, kita masuk warna hijau dengan cara yang sama. Kemudian tuangkan ke lapisan kedua dan tunggu hingga lapisan kedua menjadi padat. Terakhir, rebus adonan ketiga yang berwarna putih, kemudian tuangkan di lapisan ketiga. Tunggu beberapa saat hingga kue menjadi padat. Tada! Sudah jadi! Kue lapis weteng 3 warna siap dilahap. Ayo, saatnya menyantap kue lapisnya. Wih, kue lapis buatan kakak memang juara. Kue lapis ini mempunyai bentuk padat dan sedikit kasar, menyerupai benang wajik. Perpaduan rasa manis dari gula dan gurih dari santannya pas. Mantul deh, mantap betul. Ayo Josin, kamu pasti bisa. Teman, kali ini kami mendapat tantangan dari timnya Arjun untuk lomba balap ketangkasan. Dalam permainan ini, kami punya misi untuk membawa biji kemiri ke garis finish. Pertama, kita harus berlari membawa kemiri, kemudian meniti di atas batang bambu. Pada permainan ini, keseimbangan tubuh menjadi kunci utamanya. Kalau sampai terjatuh, kita harus mengulang dari titik awal. Selanjutnya, pembawa biji kemiri bersiap menaiki pelepah pinang dan ditarik anggota tim lain menuju garis finish. Permainan akan terus berlanjut hingga pemain terakhir yang akan menentukan pemenangnya. Selain kecepatan dan keseimbangan tubuh, permainan ini membutuhkan kerjasama tim yang baik, teman. Jika tidak, dijamin kita pasti kalah. Badanmu berat sekali, Josin. Hore! Tim kami menang lagi. Eits, kemenangan dalam permainan bukanlah misi kami. Namun, mempererat persahabatan menjadi hal utama.